Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jona Ramadan dari kelas MI 1B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai algoritma. Selamat menyaksikan. Apa sih algoritma itu? Oke, kita akan mengilustrasikan algoritma itu seperti kita membuat secangkir teh. Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat secangkir teh? Tentunya langkah yang pertama yaitu kita merebus air. Kemudian kita memasukkan teh celup ke dalam cangkir. Kemudian tuang air panas ke dalam cangkir. Kemudian kita menambahkan gula ke dalam teh tersebut jika kita suka. Yang terakhir yaitu kita mengaduk teh tersebut dengan gula sehingga tercampur dengan rata. Dan teh tersebut siap untuk disajikan. Nah, urutan langkah-langkah inilah yang kita sebut dengan algoritma. Jadi, secara sederhana, algoritma itu ialah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terstruktur. Algoritma yang terstruktur itu langkah-langkahnya harus jelas, logis, dan juga berurutan. Tidak boleh ada langkah yang ambigu. Kemudian yang kedua, terbatas atau finite. Harus terhenti setelah sejumlah langkah. Ketika algoritma sudah menemukan sebuah solusi, maka itu harus berhenti. Tidak boleh dilanjutkan. Kemudian memiliki masukan atau input. Nah, masukan ini itu berupa data, seperti bahan-bahan untuk memasak, angka untuk dihitung, atau teks untuk diurutkan. Yang keempat, menghasilkan keluaran atau output. Nah, setelah proses algoritma selesai, sebuah algoritma itu harus menghasilkan suatu hasil atau solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, makanan yang sudah jadi, hasil perhitungan, ataupun daftar yang sudah terurut. Dan yang kelima itu efektif dan efisien. Algoritma yang efektif dan efisien harus menghasilkan solusi yang benar dan dapat diselesaikan dalam waktu yang masuk akal dan dengan sumber daya yang minimal. Nah, terdapat 3 cara untuk menyajikan algoritma. Yang pertama, dalam bentuk narasi atau deskripsi bahasa natural. Dalam bentuk narasi ini, algoritma itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua, pseudocode. Nah, dalam metode penyajian algoritma pseudocode, algoritma ini ditulis dengan bahasa yang lebih terstruktur, yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaksis tertentu. Kemudian, flowchart atau diagram alir. Algoritma di sini digambarkan dengan langkah-langkah yaitu yang menggunakan simbol-simbol grafis. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama itu ada algoritma sekuensial atau linear. Algoritma ini menjalankan instruksi secara beruntun, secara satu persatu dari awal hingga akhir, tanpa adanya percabangan ataupun pengulangan. Nah, algoritma ini mirip dengan resep masak, yaitu kita harus menyelesaikan satu langkah sebelum pindah ke langkah berikutnya. Contoh algoritma sekuensial yaitu kita menghitung luas persegi panjang, yang memiliki input yaitu panjang dan juga lebar. Kemudian prosesnya yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar dan menghasilkan output yaitu luas. Yang kedua, algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah jenis algoritma yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi itu benar atau true, maka blok instruksi akan dijalankan. Jika salah atau false, blok instruksi lain yang akan dijalankan. Ada 4 jenis percabangan,
yaitu percabangan sederhana, percabangan dua, percabangan majemuk, dan percabangan bersarang, atau kombinasi dari ketiganya. Tahapan merancang algoritma. Secara umum, ada 6 tahapan untuk merancang sebuah algoritma, yaitu yang pertama, memahami sebuah masalah. 2. Menganalisis masalah tersebut. Ketiga, menyusun algoritma dengan bentuk pseudocode ataupun flowchart. 4. Mengimplementasikan algoritma. Yang kelima, menguji dan juga mengevaluasi algoritma. Dan yang keenam, mendokumentasikan algoritma. Tahapan-tahapan di atas itu bisa berulang untuk menghasilkan algoritma yang efektif dan juga efisien. Alur kontrol C++. Secara default, kode program akan dieksekusi secara berurutan dari baris pertama hingga terakhir. Dalam banyak kasus, perlu mengubah alur eksekusi supaya program bisa mengambil keputusan, melakukan perulangan, atau melompat ke bagian kode tertentu. Oleh karena itu, perlu peran alur kontrol atau control flow dalam pemrograman. Alur kontrol ini memungkinkan kita untuk mengendalikan urutan eksekusi instruksi, membuat program menjadi lebih dinamis dan juga fungsional. Jenis alur kontrol C++. Yang pertama ada sekuensial, yaitu eksekusi berurutan. Setiap perintah yang dieksekusi berurutan dari atas sampai ke bawah, dan tidak ada percabangan atau pengulangan. Kemudian yang kedua, selection, yaitu percabangan dengan perintah if dan juga switch. Struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, iteration, perulangan dengan perintah for, while, dan do while. Digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. Dan yang terakhir, jump atau lompatan dengan perintah break, continue, dan juga return untuk melewati perulangan atau keluar dari blok perulangan. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai algoritma dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan see you guys.